warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs bin Arif dari Forum News Network. Ini awal pekan dan saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah berita yang sangat aktual, sangat menarik ini berkaitan dengan pernyataan dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto ya, soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang saat ini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi, judicial review istilahnya ya. Jadi ini yang mengajukan adalah ada tiga partai atau tiga tidak tepatnya tiga partai, tidak tiga partai tapi tiga orang tokoh dari tiga partai yang Anda tentu masih ingat. Yang menggugat pertama adalah PSI, Partai Solidaritas Indonesia, kemudian ada Partai Garuda, dan yang terakhir itu yang menggugat adalah dua orang kepala daerah dari Partai Gerindra. Yang satu adalah wali kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat dan satu lagi adalah wakil Bupati Lampung Selatan. Dari sini saja kemudian kita bisa mendapat gambaran petanya seperti apa, dan kemudian pernyataan Hasto ini menjadi sangat penting yang dia menyatakan bahwa agar semua pihak itu taat dengan aturan batas usia minimal calon wakil presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden itu. Nah, yang sangat menarik itu adalah pernyataan Hasto yang dia menilai bahwa ini ada manuver kekuasaan untuk mengubah ada upaya untuk mengubah umur capres dan cawapres itu dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun. Berbagai manuver-manuver kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan, tapi pedoman yang paling elementer terkait pemilu adalah kita konsisten kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Itu kata Hasto ketika ditemui di sekolah partai DPP PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan hari Sabtu kemarin ya, akhir pekan ini tanggal 5 Agustus 2023. Ini saya kutip dari kompas.com. Menurut Hasto sebaiknya aturan yang sudah berlaku tidak diubah di tengah jalan. Bagi PDIP peraturan yang ada saat ini berlaku saat ini. Itulah yang kita jalankan bersama-sama. Selain itu, kewenangan membuat atau mengubah aturan terkait batas usia capres, cawapres itu ada di tangan legislatif, bukan kewenangan MK. Dari hasil diskusi dengan para ahli hukum tata negara terkait batas usia itu adalah bagian dari open legal policy. Itu yang dimiliki oleh DPR RI. Itu kata Hasto Kristianto. Ada dua soal yang saya kira sangat menarik apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto itu. Pertama tadi dia menyatakan bahwa ada manuver kekuasaan. Wah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi manuver kekuasaan, karena yang disebut oleh Hasto manuver kekuasaan itu siapa? Karena kan PDIP ini adalah bagian dari kekuasaan itu sendiri. Presiden yang sekarang ini, Presiden Jokowi itu selalu seperti dikatakan oleh Ibu Megawati, Ketua Umum Partai PDIP adalah petugas partai. Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Bahkan sekarang ketika mencalonkan Ganjar pun, Ganjar diwanti-wanti diingatkan bahwa dia adalah petugas partai. Jadi kalau sekarang Hasto menyatakan bahwa itu ada permainan manuver kekuasaan, siapa yang dimaksud? Tentu tidak bisa tidak ya, kita tinggal menafsirkan lagi bahwa itu adalah Presiden Jokowi. Dan memang tidak bisa terhindarkan ketika kita bicara soal gugatan judicial review ambang batas atau bukan ambang batas, yang tepat adalah batas usia capres cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu adalah upaya untuk menggolkan dari pencapresan atau pencawapresan dari Gibran Rakabuming, ini putra Pak Jokowi. Mereka yang mengajukan itu PSI, kemudian Partai Garuda, dan juga kepala-kepala daerah dari Gerindra dengan beralasan bahwa ini untuk memberikan kesempatan anak muda itu usianya, yang anak muda usia itu bisa mencalonkan diri menjadi pimpinan nasional, apalagi bagi mereka yang dari kepala daerah yang usia muda itu kan target berikutnya adalah menjadi pimpinan nasional. Jadi kalau dibatasi oleh usia 40 tahun ya, mereka ini bisa jadi terhambat gitu. Tetapi ya kalau kita lihat partai-partai yang menggugat itu, kita tahu afiliasinya kemana dan kenapa kok usianya itu digugat dari 40 menjadi 35 tahun, itu tepat usia Gibran saat ini ya.
Karena kalau kemudian tetap 40 tahun ya Gibran tidak bisa maju. PSI itu selalu menyatakan dia tegak lurus untuk menjadi pengusung partai Pak Jokowi. Jadi tegak lurus pada Presiden Jokowi. Apakah kemudian mereka akan maju sendiri, mencalonkan kadernya yang banyak kader muda? Tentu saya kira tidak. Kenapa? Karena PSI ini adalah partai yang sekarang ini tidak ada di parlemen. Jadi dia baru bisa mencalonkan diri jadi calon presiden kader PSI itu kalau ambang batas presidensial threshold itu diubah dari 20% menjadi 0%. Jadi kalau PSI menggugat, targetnya untuk apa? Pasti bukan untuk mereka. Begitu juga kemudian Partai Garuda. Partai Garuda ini juga bukan partai yang lolos di pemilu ya. Jadi dia tidak lolos parliamentary threshold. Jadi juga tidak bisa mengajukan calonnya sendiri. Bagaimana dengan kepala-kepala daerah dari Partai Gerindra? Tentu tidak mungkin mereka yang maju sendiri karena mereka ini adalah nggak mungkin bersaing dengan Pak Prabowo yang sekarang ini menjadi calon presiden dari Partai Gerindra begitu ya. Jadi jelas ini mereka ini semacam wayang saja yang digerakkan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi target sesungguhnya tentu bukan mereka. Ya tidak salah kalau kemudian Hasto menyatakan meskipun dia tidak menunjuk hidung itu adalah Gibran, ya yang dimaksud tentu saja Gibran. Dan ini semua orang juga sudah banyak yang tahu bahwa ini yang gugatan judicial review ini targetnya untuk menggolkan agar Gibran bisa menjadi calon wakil presiden. Kendati Gibran berkali-kali menyatakan tidak mungkin dia menjadi cawapres. Kenapa? Karena kan kata dia usia dia juga belum cukup, pengalaman juga belum cukup, itu bahkan oleh politisi PDIP Pandana Baban kan dia disebut sebagai bocah ingusan gitu ya. Tetapi ya sulit untuk kita membantah bahwa ini adalah targetnya adalah untuk menggolkan pencawapresan Gibran. Dan apalagi kalau kita lihat ini kan kaitannya tentu saja dengan upaya dari Presiden Jokowi untuk tetap bisa cawe-cawe pada pemerintahan yang akan datang. Soal inilah kemudian jadi sangat menarik kan penolakan-penolakan itu muncul itu bukan tadinya itu dari berbagai kalangan di luar pemerintah. DPR itu partai-partai di fraksi-fraksi di DPR saya kira tidak sekencang itu penolakannya. Nah, sekarang dengan kenapa kok kemudian PDIP yang justru ikut menolak dan menyatakan bahwa ada manuver kekuasaan, tentu saja kita tidak bisa melepaskan dari peta konstelasi politik menjelang Pilpres 2024 nanti. Kita tahu sekarang ini ada dua calon yang berasal dari kubu pemerintah tadinya ya, ini saya sebut tadinya, ya ini ada Ganjar Pranowo dan juga ada Pak Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo ini tadinya adalah calon yang sebenarnya akan diusung oleh Pak Jokowi untuk meneruskan legasi dia ketika Pak Jokowi gagal maju lagi untuk memperpanjang kekuasaannya jadi 3 periode atau menunda pemilu. Tetapi kan kita kemudian juga tahu Ganjar Pranowo itu di take over oleh Ibu Megawati Ketua Umum PDIP menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, calon dari Partai Banteng Moncong Putih ini. Dan belakangan setelah Ganjar Pranowo diambil alih, di hostile take over oleh PDIP, kemudian Pak Jokowi mengalihkan dukungannya ke Prabowo Subianto pada waktu itu dengan mencoba membentuk koalisi besar. Jadi skenario awal kan sebenarnya koalisi besar yang mendukung Prabowo Subianto itu ketika Ganjar akhirnya diambil oleh PDIP itu di situ ada Gerindra yang di situ mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presidennya. Kemudian ada PKB yang lebih awal mendukung Prabowo Subianto, dan diharapkan nanti partai-partai pendukung pemerintah lainnya di luar Nasdem dan PDIP itu seperti Golkar, PAN, kemudian P3 itu bergabung dalam koalisi besar itu. Dalam perkembangannya kan kita tahu kemudian P3 bergabung dengan PDIP mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presidennya. Nah, tinggal berarti di kubunya Pak Prabowo itu PKB, kemudian ada Golkar dan ada PAN. Tetapi kita tahu bahwa belakangan ini Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, sudah bertemu dengan Puan Maharani dan kemudian mereka sudah membentuk tim teknis untuk menjajaki kemungkinan
Golkar akan bergabung dengan atau berkoalisi dengan PDIP. Sementara PKB yang paling awal mendukung Pak Prabowo Subianto itu juga sekarang dalam kondisi galau, dan Caimin Ketua Umum PKB juga melakukan manuver-manuver. Kenapa? Karena sebenarnya kan PKB ini bergabung paling awal dengan Gerindra dengan harapan tentu saja Caimin ini bisa digandeng oleh Prabowo sebagai calon wakil presidennya. Ini bahkan sampai ada istimewa ulama PKB gitu disebutkan, yang memberikan rekomendasi agar Muhaimin itu diusung sebagai calon wakil presidennya atau digandeng oleh Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden. Tapi sampai sekarang kan kita tahu belum ada pengumuman itu, dan itu membuat kemudian Caimin dan PKB juga melakukan manuver, mencoba menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan PDIP, dan Puan Maharani juga sudah bertemu dengan Caimin. Jadi situasinya semacam itu. Nah, ini artinya apa? Petanya memang sedang sangat dinamis, kendati kelihatannya tidak ada pilihan lain nantinya bagi PKB, Golkar maupun PAN itu akan mengusung Prabowo Subianto. Nah, tetapi buat Erlangga ini persoalannya tidak sederhana itu, kendati dia sekarang ini oleh 38 DPD tingkat 1 dipertahankan, dan mereka sama-sama menolak Munas, artinya mereka menolak Erlangga Hartarto itu dilengsarkan dari kekuasaannya. Kan Erlangga Hartarto sedang sangat sangkut perkara hukum di kejaksaan gitu ya. Jadi buat Erlangga ini dilema, karena 38 DPD tadi menghendaki agar Erlangga bergabung dengan Prabowo Subianto saja. Tetapi dia kan sudah punya komitmen dengan Puan Maharani untuk membentuk untuk kemungkinan membangun koalisi bersama dengan PDIP. Jadi ini sangat menarik ya peta ini. Nah, ini yang kelihatannya saya kira ini jadi peluang buat PDIP untuk memecah upaya dari Presiden Jokowi mengcornering, memojokkan PDIP, karena PDIP itu sekarang ini dia hanya mendapat partner koalisi itu P3, yang partai-partai di parlemen itu sudah semua terbagi dua, ada yang ke Anies Baswedan yakni Nasdem, PKS dan Demokrat. Kemudian sebagian besar semua sudah lari ke Pak Prabowo, seperti saya sebut tadi, ada Golkar, ada PAN, ada PKB. Nah, kalau kemudian PDIP itu hanya didukung oleh P3, itu ya sangat berat buat mereka untuk bersaing melawan Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo itu kan sekarang mendapat dukungan Pak Jokowi. Nah, ini yang jadi sangat berat. Nah, apa kaitannya kalau gitu dengan penolakan terhadap judicial review undang-undang tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden? Karena kalau kemudian itu Gibran yang masuk ke sana, yang jadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, ketika undang-undang itu diloloskan, maka sebenarnya ini terbuka peluang untuk PDI melakukan manuver, ya, mengambil alih kembali calon partai-partai yang selama ini sudah bergabung dengan Pak Prabowo. Katakan misalnya begini, kita kalau kemudian Pak Prabowo itu menggandeng Gibran, siapa partai yang akan tetap bertahan mengusung Pak Prabowo, pasangan Prabowo dengan Gibran ini? Secara teori, ya kalau hanya Gerindra tidak cukup suaranya. Sementara kalau ditambah dengan PKB itu cukup. Tapi PKB ini galau, gitu ya. Nah, kalau dengan partai lain lagi, seperti saya sebut, Golkar ini masih 50-50 antara ke PDIP atau ke Gerindra, ke Ganjar atau ke Pak Prabowo, karena juga tidak mudah buat Erlangga untuk memutuskan. Sebenarnya mandat dia itu kan sebenarnya sebagai calon presiden, itu mandat dari Partai Golkar. Ya, tapi kalau tidak dapat posisi sebagai calon presiden, setidaknya sebagai calon wakil presiden, begitulah ya. Nah, kalau dia ke PDIP, apakah mungkin dia jadi calon wakil presiden Ganjar? Saya kira nggak mungkin ya. Kenapa? Karena elektabilitas dari Erlangga ini kan sangat rendah, sementara Ganjar Pranowo ini membutuhkan seorang calon wakil presiden yang punya daya ungkit untuk elektabilitas yang sangat tinggi juga gitu. Sementara kalau kemudian dia tetap bergabung dengan Pak Prabowo, jadi dia juga tidak dapat posisi sebagai calon wakil presiden karena itu diisi oleh Gibran. Bagaimana dengan PAN? PAN ini kan sejak awal itu dia mengusung Erick Thohir. Buat PAN sebenarnya nggak persoalan apakah calon presidennya itu Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Yang penting Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya, dan yang penting, yang juga lebih penting semua dari itu adalah blessing dari Pak Jokowi buat PAN itu.
Jadi kalau kemudian akhirnya Gibran yang diusung, kemungkinan ya yang tetap bagi PAN itu tidak ada pilihan lain, dia harus tetap bertahan dalam koalisi bersama dengan Prabowo Subianto, kendati dia harus melupakan Erick Thohir, ya itu nanti bisa diselesaikan ya urusan janji-janji dari PAN dengan Erick Thohir seperti apa, tapi ketika itu mungkin on behalf Pak Jokowi, ya Erick Thohir juga nggak mungkin berbuat macam-macam ya terhadap Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga kan Erick Thohir seperti halnya Sandiaga Uno yang ingin dipasangkan oleh P3 dengan Ganjar Pranowo itu selalu disebut sebagai ini sebagai golden boy dari Pak Jokowi. Jadi mereka pasti akan nurut apapun yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Jadi kemungkinan yang akan bertahan itu Pak. Kalau kemudian Gibran itu lolos dan bisa menjadi calon wakil presiden karena Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review usia calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 35 tahun dan Gibran menjadi calon wakil presidennya, ya calon wakil presiden dari Pak Prabowo, berarti ini hanya Gerindra dan PAN gitu ya yang sudah pasti gitu. Bagaimana dengan PKB? PKB itu juga galau, tetapi saya kira juga rasanya berat ini untuk PKB menyeberang ke Pak Ganjar Pranowo gitu. Kenapa? Karena PKB sendiri kan kita tahu Pak Muhaimin Iskandar ini, Caimin ini juga punya kasus hukum yang dia bisa disandera oleh pemerintahan sekarang gitu, oleh Pak Jokowi. Jadi dia harus mau nggak mau harus balik ke Pak Prabowo Subianto lagi. Nah ini peta ini yang saya kira diperhitungkan oleh PDIP dengan cermat, dan apalagi kemudian PDIP juga menyatakan bahwa ini harusnya bukan domain dari Mahkamah Konstitusi, atau dengan kata lain dia menyatakan harusnya Mahkamah Konstitusi menolak soal ini. Dan hal itu sebenarnya juga sama disampaikan oleh wakil ketua komisi Mahkamah. Hal itu juga sama seperti dikatakan oleh wakil ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra kan ketika mendengar pemaparan dari ahli dari atau wakil dari pemerintah dan juga dari wakil dari DPR pada waktu itu, dia mempertanyakan mengapa gugatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi padahal ini harusnya menjadi domain dari pemerintah dan DPR. Dalam hal ini adalah yang sering disebut oleh juga tadi disebut oleh Hasto sebagai open legal policy. Jadi kenapa kalau pemerintah dan DPR sebenarnya sudah mengisyaratkan itu mereka menyetujui untuk batas usia itu diturunkan, kenapa tidak dibahas di DPR saja dan bersama dengan pemerintah? Saya kira ada beberapa persoalan ya. Satu itu bahwa kalau dikembalikan ke DPR ini petanya sekarang tidak semudah seperti yang dibayangkan itu. DPR akan setuju seperti halnya undang-undang lain yang selama ini digarap oleh pemerintah melalui DPR, seperti undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, Omnibus Kesehatan, dan undang-undang lainnya yang semuanya ketika pemerintah mau itu semua mulus. Tapi dalam soal batas usia calon wakil presiden ini, calon presiden dan calon wakil presiden, saya kira tidak semulus itu. Yang kedua yang juga jadi pertimbangan kalau melalui proses pemerintah dan DPR, itu saya kira prosesnya akan panjang, sementara proses pelaksanaan Pilpres kan tinggal di depan mata gitu. Karena ini harus masuk misalnya dalam melalui badan legislatif itu sebagai undang-undang yang prioritas misalnya, kemudian juga harus melalui proses kemudian dibahas di panja dan sebagainya dan sampai paripurna. Nah, kalau itu yang terjadi, katakanlah misalnya mulus, bisa dipercepatlah pembahasannya di DPR, tetapi petanya saya kira sekarang sudah berubah. Yang jelas PDIP pasti tidak akan setuju, dan di sini PDIP akan bergabung dengan partai-partai oposisi ya, Demokrat, Nasdem dan PKS pasti tidak akan setuju. Di blok ini udah sangat besar sekali ya suara dari mereka ini. Ditambah lagi saya kira partai-partai lain, misalnya katakanlah Golkar, saya yakin juga tidak akan setuju soal ini. Kemudian PKB, kemungkinan besar PKB juga tidak akan setuju. Jadi paling yang tinggal setuju itu Gerindra saja plus PAN. Tapi PAN juga kemungkinan kalau di DPR juga bisa bersikap lain. Jadi itulah kenapa kemudian ini pernyataan dari Hasto ini sangat menarik kita cermati, karena dari situ saja kalau tadinya kan hanya pengamat-pengamat yang menduga-duga bahwa Gibran yang akan digandeng oleh Pak Prabowo. Tapi dengan pernyataan Hasto itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa PDIP juga membaca hal yang sama, mencermati bahwa ini targetnya pasti Gibran, karena itu harus ditolak. Kenapa harus ditolak oleh PDIP? Ketika
Prabowo sudah berhasil menggandeng Gibran menjadi calon wakil presiden, maka tidak punya pilihan lain buat Pak Jokowi itu akan sepenuhnya mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Dan bagi PDIP ini tentu saja sangat merugikan. Kita tahu kan selama ini selalu PDIP bahwa Pak Jokowi itu tetap bersama dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo, mendukung Ganjar Pranowo. Karena itu seperti dikatakan oleh politisi PDIP, Adian Apitupulu, dia sudah menanyakan langsung kepada Pak Jokowi bahwa dia akan mendukung Ganjar Pranowo. Tapi ketika kemudian Gibran yang menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo, ya nggak mungkin lah Pak Jokowi mendukung Ganjar Pranowo. Kalau sebelumnya, misalnya katakanlah Pak Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir dan Pak Ganjar Pranowo, kita tidak tahu dengan siapa, misalnya katakan dengan Sandiaga Uno, kemungkinan besar kan Pak Jokowi masih bisa 50-50 ya, bagi telurnya di dua keranjang yang sama. Tapi ketika Ganjar itu kemudian dia berpasangan dengan calon presiden yang lain dan Prabowo kemudian berpasangan dengan Gibran, ya tidak ada pilihan, bukan tidak ada pilihan, ya pasti skenario Pak Jokowi akan mendukung pasangan Prabowo dengan Gibran. Saya kira itu arti penting dari pernyataan Hasto itu. Kita sekarang merupakan konfirmasi yang tegas dari PDIP bahwa satu, kelihatannya Pak Jokowi memang akan mendorong Gibran menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, ya ini betul-betul pecah kongsi antara PDIP dengan Pak Jokowi. Saya Eksmen Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.